Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom The Throne Ministry. Boleh beri tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Terima kasih pertama-tama buat Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat kesempatan yang pertama kali kami diundang adalah sebuah anugerah dan kehormatan buat kami boleh melayani. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Pardede. Amen. Bersama dengan Ibu dan semua para penatua, para sahabat-sahabat Tuhan, para penari, para pelayan dan seluruh jemaat The Throne Ministry. Shalom. Hari ini saya sungguh bersuka cita, pertama kali saya diundang. Hari itu Pak Ketut, Bapak Pendeta Ketut telepon ke saya dan saya diberi kehormatan diundang oleh Bapak Gembala di tempat ini. Nama saya perkenalkan untuk pertama kali, nama saya Joseph Hendrik Gomulia. Saya punya istri, Goweni, ada bersama-sama dengan saya. Dan kami adalah gembala sidang di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saya bersama istri, ibu adalah ibu gembala. Tapi selain ibu gembala, istri saya juga adalah seorang bisnismen. Dan anak saya adalah youth pastor di gereja dan juga bantu di dalam bisnis. Puji Tuhan, kami ada di sini yang menggantikan khotbah itu anak saya Ivan Gomulia. Tadinya dia seorang pemalu, tapi ketika Tuhan menjamah dia, setelah pulang dari sekolah di Melbourne, dan hari itu kemudian mulai perjumpaan dengan Tuhan di ruang kamarnya, dan seorang yang pemalu, seorang yang minder, kemudian hari ini dipakai Tuhan, bisa bicara dan bersaksi, bahkan berdiri buat kota Makassar dan Indonesia. Orang-orang berkata khotbah anak saya lebih bagus dari saya, dan saya sungguh bersyukur buat hal itu. Berarti seorang bapak berhasil mewariskan warisan buat anaknya. Dan saya bersyukur pagi hari ini, mungkin sekian perkenalan saya, dan saya beri tema firman Tuhan, anggur yang baru. Anggur yang baru. Pertama kali saya melihat tayangan The Throne, visual yang saya dapatkan di dalam roh saya adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Dan tidak semua gereja hari ini menghormati Tuhan. Maaf kata, saya tidak membandingkan satu dengan yang lain, tetapi saya sedang mengencourage semua orang, bukan semua gereja, untuk bagaimana kita menempatkan Tuhan yang utama dan pertama dan center dalam hidup kita. Amin. Semuanya akan mengikuti. Tapi rahasianya adalah bagaimana saudara menempatkan Tuhan yang utama di dalam hidup saudara. Maka aplikasi segala dampak dari apa yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh nyata. Hari ini temanya adalah anggur yang baru. Mari kita baca Lukas pasal yang kelima ayat 37 dan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang kelima ayat 37 dan 38. Mari kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan
Tidak seorang pun yang telah minum anggur yang tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anggur yang baru berbicara tentang sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu yang ilahi, yang belum pernah kita terima. Dan selalu saja dalam setiap masa, dalam setiap waktu, Tuhan akan izinkan kita untuk belajar, untuk menerima sesuatu yang baru. Bahkan sadar atau tidak sadar, hari ini dimanapun saudara berada, kita di seluruh dunia sedang dibawa untuk masuk ke sebuah masa yang baru, yaitu hidup berdampingan dengan COVID. Tapi saya percaya juga bahwa satu kali kelak, COVID ini bisa saja dalam satu waktu, tiba-tiba satu hari, seluruh COVID ini akan hilang dari bumi ini. Sama seperti ketika dia datang, tiba-tiba seizin Tuhan, dan seizin Tuhan juga bisa diangkat, diambil dari bumi ini oleh Tuhan. Saudara akan lihat hal ini. Tetapi hari ini gereja Tuhan sedang memasuki satu masa, satu musim di mana hidup berdampingan dengan COVID. Dan ada banyak awal-awalnya saya pernah kena COVID di bulan ke-6 tahun lalu. Dan hari itu masih orang rasanya serem-seremnya, ya. Dan waktu saya kena COVID, saya nggak beritahu siapapun. Saya bersyukur punya Bugam Weni yang menjagai saya di kamar di rumah sakit. Saya berkata sudah nggak usah jagain saya. Tapi Ibu Gembala, istri saya dengan anak saya, mereka berdua rundingan, kedua-duanya mau menjaga. Tapi istri saya berkata seperti ini, saudara. Saya dengar ketika bahkan hari itu saya lagi sesak nafas. Di depan pintu dia bilang gini, "Nak, izinkan mama menunaikan tanggung jawabku sebagai istri. Saya dipanggil untuk mendampingi papamu. Apapun yang terjadi, itu baik adanya." Saya dengar saudara, di tempat tidur lagi sesak nafas, saya nangis. Saya berkata, saya baru lihat cintanya yang sungguh-sungguh sampai bisa memberi nyawa buat orang. Karena dulu orang berpikir kalau kena COVID banyak yang meninggal saudara. Teman saya punya istri, suaminya kena COVID, jangankan datang untuk tinggal bersama-sama di dalam kamar, jenguk pun tidak saudara. Telepon pun tidak, mungkin dia pikir radiasi teleponnya bisa. Tetapi saya mau mengencourage saudara, keluarga Tuhan, semua kita, kualitas cinta kita akan terlihat ketika ada pengorbanan. Demikian juga ketika kita cinta kepada Tuhan, ketika kita cinta pada jiwa-jiwa, terlihat ketika kita harus berkorban. Hari itu di bulan 3 COVID, di bulan ke-4 dan ke-5, kami meeting para full time. Dan saya beritahu mereka, ini musim yang baru. Biasanya full time pergi perkunjungan 3 keluarga setiap hari. Baik keluarga baru maupun keluarga. Seluruh pemain musik juga wajib, seluruh para penari di tempat kami 100-an orang lebih, wajib untuk pergi perkunjungan. Setiap orang 3, jadi kalau udah jadi pelayan, sudah wajib untuk buat pergi perkunjungan, bukan hanya melayani. Kenapa? Kalau saudara ketemu dengan Tuhan,
saudara kenal satu hal di hatinya. Apa itu saudara? Jiwa-jiwa. Amin. Dan tugas itu bukan hanya Bapak Gembala, bukan hanya pemimpin-pemimpin gereja, para penatua, tapi semua orang percaya. Amin. Semua orang percaya. Hari itu dengan berat hati saya berkata seperti ini. Di hati saya, Tuhan taruh untuk kita pergi. Kalau yang lalu kita pergi berkunjungan 3 keluarga setiap hari. Bolehkah di saat ini kita pergi perkunjungan yaitu 6 keluarga paling minimal setiap hari. Mereka kaget saudara. Ini musim masa COVID. Pemerintah berkata jangan pergi ibadah-ibadah. Saya berkata jangan kumpul banyak orang. Tapi di saat seperti ini, justru mereka butuh Tuhan. Waktu saudara bawa Injil, hadirat Tuhan ke dalam setiap rumah tangga, saudara dengan mudah memenangkan setiap rumah tangga. Apa yang terjadi saudara? Dengan awalnya kami dengan berat hati saudara. Siapa yang gak takut hari itu secara manusia? Tapi Tuhan berkata, aku mau beri anggur yang baru bagi gereja. Dan itu artinya kita siap untuk menuai dengan cara yang berbeda. Kalau dulu kita harus kumpul dengan banyak orang, tapi kali ini kita harus menuai dari rumah ke rumah. Keselamatan itu datang dari rumah ke rumah. Apa yang terjadi saudara? Begitu banyak orang yang butuhkan Tuhan. Begitu banyak orang yang kesulitan. Begitu banyak orang yang sakit. Begitu banyak orang yang putus pengharapan. Dan setiap kali mereka menyaksikan itu, air mata mereka menetes. Mereka nangis, mereka delawa Tuhan. Mereka bawa gitarnya, situ nyembah sama-sama. Dan dia berkata kami gak dipeduli lagi. Tapi ada, kita gak peduli lagi apapun agamanya. Kita gak lihat lagi siapa orangnya. Yang penting mereka mau terima kita. Masuk ke dalam rumah. Saudara dan juga pasang kuping. Dengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ada satu kali bahkan beras pun tinggal satu tempat belek mentega saudara. Dan mereka berkata ketika ditaburi, ini beras kami yang terakhir. Dia berkata apa? Bapak Ibu adalah malaikat yang datang. Saya mau beritahu, hari ini orang itu dibaptis, bahkan terima Yesus. Hari ini baru PPKM, tempat di lantai 1 dan lantai 2 itu udah penuh. Kursi berjarak gak cukup saudara. Bahkan kita harus kayaknya atur space lagi berikutnya. Sudah lebih dirapatkan lagi sedikit. Karena PPKM di Makassar udah turun, PPKM level 2. Kita ada untuk membantu pemerintah. Waktu pemerintah sedang butuh apa? Kita ada di situ. Tujuannya cuma satu, jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Dan begitu luar biasa sukacita di sana. Saudara. Nah, tadi dikatakan demikian juga tidak ada seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Rupanya anggur yang baru, kalau sesuatu yang baru yang dari Tuhan, kita nggak bisa isi dengan kantong kulit yang tua. Nah bahasa Inggris kata yang tua ini adalah old, lama. Sebenarnya tua, lama dengan tua bahasa Inggrisnya sama, old. Tetapi di dalam terjemahan yang asli dikatakan kantong kulit yang lama. Apa itu kantong kulit yang lama? Orang Israel menyimpan anggur itu di dalam kantong kulit. Itu kantong kulit binatang saudara. Seperti kambing, domba, kantong kulitnya.
Nah, kantong kulit yang baru itu masih ada minyaknya yang pertama. Kedua, dia elastis. Dia bisa ngembang ketika fermentasinya muncul, dia bisa juga nyusut kembali. Dia bisa elastis mengikuti pergerakan. Itu kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang lama, ini bukan kantong kulit yang tua, tapi kantong kulit yang lama itu adalah kantong kulit yang sudah tidak terpelihara. Disimpan sembarangan, di suhunya tidak teratur, harusnya disimpan pada suhu tertentu, tapi ini disimpan sembarangan. Nah, lagi kantong kulitnya juga diadakan selain disimpan sembarangan juga tidak terawat dengan baik. Nah, ini berbicara tentang wadah yang akan Tuhan pakai. Nah, kantong kulit yang lama ini ketika ditaruh anggur yang baru pecah, saudara. Kenapa? Karena dia sudah tidak terawat, sudah tidak ada minyak, dan juga tidak lagi elastis. Saudara, hari ini gereja Tuhan dan kita semua mesti belajar memakai kantong kulit yang baru. Saya bersyukur kesaksian dari Bapak Gembala berkata kami sudah live streaming sebelum COVID datang. Dari 7 tahun yang lalu kami sudah live streaming. Wow, saya berkata hambanya sudah menangkap lebih awal lagi. Untuk kebutuhan bahwa bukan hanya orang datang di gereja, tapi lewat live streaming, gereja Tuhan bisa menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin saudara. Dan itu butuh kepekaan saudara. Butuh kepekaan, keintiman itu akan membuat orang peka. Kalau dengan siapa saudara bergaul, maka saudara akan tahu. Saudara akan mengenal, bahkan hidup saudara akan semakin sama seperti orang itu. Mudah kalau saya ingin lihat kerohanian anak saya, dengan siapa dia bergaul setiap hari. Saya lihat temannya. Ketika saya lihat temannya, saya sudah bisa tahu bahwa rohaninya anak ini seperti apa. Amin saudara. Dan ketika Anda dan saya bergaul dengan Tuhan, saudara pasti kenal akan isi hatinya. Saya mengencourage semua para pemain musik kami. Anda bermain musik itu sangat luar biasa. WL, worship leaders, singers, itu luar biasa. Tapi not enough. Tidaklah cukup hanya di situ. Satu kali Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang sudah kita bawa. Amin. Oleh sebab itu semua para pemain musik, tadinya mereka fokus kepada main musik. Tapi kemudian mereka selain menjadi pemuji penyembah, mereka menjangkau jiwa-jiwa. Buat komsel-komsel di rumah-rumah, di kantor-kantor, di tempat-tempat mereka kerja. Kalau di BUMN tempat mereka kerja, dulunya tidak ada persekutuan doa, mereka buat persekutuan doa. Dulu tempat kuliahnya nggak ada persekutuan doa, mereka buat persekutuan doa. Kalau sudah ada, tapi di jurusannya belum ada, dia buat di sana saudara. Saudara, inilah waktunya untuk saudara membuka komsel-komsel. Kenapa? Di gereja terbatas, jarak kursi. Gereja ini bisa nampung kira-kira 300-400 orang. Tapi karena PPKM, ya bisanya mungkin 100 orang harusnya normalnya. Ya, seperti itu, terlalu sedikit. Sedangkan seluruh Bali, seluruh Makassar, itu adalah fisik kita. Dan siapa penuainya? Bukan hanya
Bapak Pendeta Pardede, saudara dan ibu. Tapi setiap Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan baik, anggur yang baru ini berbicara tentang sesuatu yang ilahi yang saudara dapatkan. Sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu yang baru dari Roh Kudus, apa yang harus saudara kerjakan. Aplikasinya bisa di dalam pelayanan, bisa juga di dalam pekerjaan saudara. Tetapi dibutuhkan yaitu kantong kulit yang baru. Orangnya masih tetap sama. Tapi kantong kulitnya, wadahnya, saudara mesti yang baru. Mindset saudara mesti yang baru. Hati, spirit saudara terus mesti diperbarui oleh Tuhan. Amin. Karena seringkali mindset yang lama sulit untuk orang letakkan, saudara. Karena kita selalu berpikir yang lama itu bagus. Sebetulnya yang Tuhan katakan adalah anggur yang tua itu lebih baik daripada anggur yang baru. Karena anggur yang tua itu disimpan pada kantong kulit yang tua. Kantong kulit yang terawat. Oleh sebab itu saudara perhatikan seperti ini. Kalau ada orang yang hidupnya benar-benar di dalam Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup kudus, hidup benar, menjaga hidupnya, menjaga hatinya, menjaga pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Maka ketika anggur itu dibuka saudara, ada keharuman dalam satu ruangan. Dan ketika orang dekat dengan dia, orang-orang akan diberkati. Orang-orang akan dapat blessing. Ada pengurapan yang khusus. Saudara, terjadi. Kenapa? Kantong kulit yang tua itu beda kantong kulit yang lama. Yaitu kantong kulitnya terawat, dijaga, tersimpan sekalipun tua. Tapi dia tetap bisa elastis. Amin. Amin. Saya pernah dijamu 20 tahun yang lalu, saya pergi ke Cape Town. Background kami adalah pengusaha dan ya sampai sekarang masih ada usaha kami, masih ada bisnis sambil kami, tapi tugas pokok saya adalah sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang. Dan hari itu kami dijamu, tamu saya orang Israel dan orang Ibrani, dia bawa datang sebuah wine, tapi kelihatan dari botolnya sudah lusuh. Karena saya bukan peminum wine, saya nggak tahu saudara merek apa dan betapa berharga atau enggak, mahal atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya lihat dari tampilan wine itu begitu kelihatan sudah tua sekali, ya. Dan ketika orangnya buka wine-nya, apa yang terjadi? Keharuman dari wine itu seluruh ruangan tiba-tiba noleh saudara. Dia cari bau itu. Kenapa? Karena wine itu baru dibuka saudara. Dan baunya luar biasa. Saya dipakai nyicipi dan memang berkualitas bagus sekali. Hidup saudara tidak hanya cukup untuk nangkap anggur yang baru. Tapi bagaimana kantong kulit saudara jaga. Di sini problemnya. Ada banyak orang tidak menjaga kantong kulitnya. Kantong kulit itu berbicara tentang wadah. Baik spirit, baik di jiwa saudara, hati saudara. Ini penting. Ada kantong kulit yang dari luar kelihatannya bagus, baik-baik saja. Tapi di dalamnya sudah retak. Dan kalau itu sudah retak, apa yang diakibatkan? Maka ketika ditaruh anggur yang baru, ini akan pecah saudara.
Jangan pernah biarkan keretakan di hati saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan suami dan istri. Anak-anak. Jangan biarkan kepahitan ada di dalam hidup saudara. Kekecewaan. Kalau melayani mungkin tetap bisa melayani. Tapi kelihatan di luar. Kelihatan depan Bapak Gembala. Baik-baik saja. Tetapi sesama pelayan sudah mulai ada keretakan. Itu jangan pernah dibiarkan saudara. Karena kenapa? Itu yang membuat saudara tidak bisa dapatkan berkat rohani dengan maksimal. Biarkan selalu kantong kulit saudara walaupun tua tapi tetap elastis karena ada minyak urapannya. Amin. Minyaknya. Nah, ini yang penting. Kalau ada minyak di dalam hidup kita, maka hidup kita bisa elastis kemanapun. Apa yang Tuhan bisa kerjakan, saudara akan kerjakan. Apa yang Tuhan suruh, saudara akan lakukan. Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia pasal yang ke-5 ayat 18. Bagaimana saudara agar bisa menangkap anggur yang baru itu dan bekerja di dalam anggur yang baru dalam hidup saudara? Yang pertama, izinkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ini mungkin hal yang sering kita dengar. Tetapi seberapa saudara menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Hidup saya dan hidup istri saya, hidup setiap kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan roh haruslah yang kita lakukan. Tetapi message-nya adalah tidak pernah bisa hidup berdampingan keinginan daging dan keinginan roh. Ada banyak orang hanya melakukan keinginan roh ketika di gereja. Tapi ketika di pekerjaan, korupsinya tetap jalan. Bohongnya tetap jalan. Pak, kalau saya tidak bohong. Satu kali saya ketemu dengan anak Tuhan. Dan dia bilang gini, saya jual barang ini sudah rugi. Bapak ambil, saya tidak untung. Dan hal ini dia akui sering kali dia lakukan untuk meyakinkan orang lain bahwa dia sudah memberi harga yang terbaik. Dan kemudian saya tanya ke dia, apakah benar bahwa kamu jual ini dengan rugi? Enggak. Bapak mau tahu, modalnya hanya sebegini. Untungnya banyak. Lantas kenapa bilang rugi? Supaya dia ambil. Saudara, ketika saudara mau dipimpin oleh roh, maka cara saudara, cara kita hidup, cara kita kerja, cara kita berumah tangga, cara kita bisnis, cara kita ada di marketplace, tidak bisa hidup di dalam daging. Harus hidup di dalam roh. Ya katakan ya, tidak dikatakan tidak. Selain daripada itu berasal dari si jahat. Saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Amin.
supaya orang bisa melihat Bali, semua orang bisa melihat bahwa beda ketika anak-anak terang ada. Sepertinya mudah untuk aplikasi hidup di dalam roh, di dalam pelayanan saudara. Hari Minggu pelayanan, ketemu sama orang Kristen, ketemu sama semua saudara seiman. Orang berkata lebih mudah. Tapi sekalipun kadang-kadang juga tidak seperti itu pada kenyataannya. Ada banyak orang saling cakaran saudara. Saling sakit hati. Gak bisa saudara. Kalau saudara ingin hidup dalam roh, otomatis saudara harus melayani, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah kehidupan, kelakuan, perilaku kita menjadi penyembahan kita. Bisnis saudara, pekerjaan saudara menjadi penyembahan. Orang-orang akan melihat bahwa cara saudara bekerja, cara saudara memimpin itu berbeda. Kenapa? Saudara memimpin di dalam kebenaran. Amin. Itu menjadi penyembahan saudara. Amin. Waktu sulit, kau berkata, Tuhan, ini keputusan yang sulit Tuhan. Mungkin engkau gak kuat. Sampai engkau harus berlutut di bawah kantormu dan berkata, Tuhan, aku mau pekerjaanku jadi penyembahan yang mengharumkan namamu Tuhan. Tolongin aku Bapa. Buat semua anak-anakku, buat semua orang di kantor ini bisa ikut, bisa hidup dalam kebenaranmu. Buat bisnis ini Tuhan, menyenangkan namamu. Amin. Itu saudara. Ketika Anda menjadi anggota DPR, bisakah Anda seperti Ahok? Orang lain korupsi. Anda berkata, no. Aku enggak mau korupsi. Izinkan dipimpin oleh roh. Ada banyak orang menangkap hati Tuhan, anggur yang baru masuk, tapi caranya memaintain, merawat, tidak tahu. Keluar dari gereja, pulang ke rumah. Sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, seperti lagi yang lama. Kenapa? Tidak mau dipimpin, dikuasai oleh roh. Jadi caranya saudara, izinkan dengan rela. Engkau dipimpin oleh roh. Keputusanmu adalah keputusan kerajaan surga. Keputusanmu adalah keputusan yang menguntungkan Bapa di surga. Keputusanmu adalah bersumber dari Dia dan menyenangkan hati Dia. Itu seperti dupa yang naik. Berbau harum saudara. Inilah waktunya orang-orang melihat terang itu di seluruh kota Bali. Lewat jemaat The Throne. Sehingga orang melihat beda ya jemaat ini. Orang lain mau kasih korupsi. Kasih ini ya. Taruh di meja. Untuk dia sign. Enggak, saya udah digaji. Saya lebih dari cukup. Saya udah digaji. Saya minta maaf, boleh ambil kembali. Saya akan tetap melayani Anda dengan baik. Saudara, sekalipun itu mungkin aneh di mata manusia, tapi itu jadi penyembahan saudara. Amin. Itu jadi penyembahan saudara di marketplace. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang penting.
tapi harus mematikan daging hari demi hari. Bisakah tidak kita berbuat salah? Bisa, karena kita manusia. Tapi di detik kita berbuat salah, detik Roh Kudus menegur, Anda harus seperti anak yang kecil dengan saya. Berkata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku ini salah. Mintalah maaf. Ketika saya kadang-kadang tegas kepada anak saya Ivan mendidik dia. Tujuan saya baik. Tapi kemudian Roh Kudus menegur saya dan berkata, jangan sakiti hati anakmu. Buat saya tidak sakiti. Tapi Roh Kudus bicara bahwa saya sudah nyakiti hatinya. Dan saya ngomong kepada anak saya, Nak, Papa minta maaf ya. Papa udah nyakiti hatimu. Jangan marah ya. Saya kadang-kadang bicara demikian juga kepada istri saya. Ketika Roh Kudus bicara, atau istri saya ngomong, kayaknya suara Papa terlalu tegas, terlalu keras. Dan kemudian saya ngomong, saya minta maaf. Saya ini salah lagi. Belum bisa jadi panutan buat ini. Di depan para pelayan kadang-kadang juga seperti itu. Kenapa harus dimulai dari saya? Karena saya adalah pemimpin. Saya adalah seorang hamba. Tidak pernah lebih. Amin. Budaya maaf. Dan memaafkan. Ucapan kata I'm sorry. Maafkan saya. Itu harus menjadi budaya kita. Saya mengencourage semua anak-anak di gereja. Bahwa menangkanlah mulai dari keluargamu. Istri, anak-anak saudara. Saudara yang lain. Mulai dari sana. Nyata tentang Roh Allah memimpin, Roh Kudus memimpin. Harus bisa dilihat oleh keluarga. Buahnya harus bisa terlihat. Bukan hanya karunia-Nya yang terlihat. Dampaknya harus bisa dirasakan oleh orang lain. Itu tanda bahwa Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau saudara belum bisa memenangkan istri dan anakmu. Saya cerita sedikit terbuka saudara. Saya ini latar belakangnya juga nakal. Jadi ketika awal pertama kali saya dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan. Gereja kami mulai dari 8 orang. 3 keluarga, dengan kami 4 keluarga. Saudara tahu, saya duduk paling depan. Awal-awalnya ibu duduk di belakang. Saya tidak pernah paksa untuk duduk di depan. Satu kali Roh Kudus bicara ke saya begini. Hari ini engkau harus menjadi pendoa buat istrimu. Yang lalu istrimu jadi pendoa, nangis supaya kamu diselamatkan. Hari ini kamu jadi pendoa buat dia. Saudara, dan butuh berkali-kali saya membasuh kakinya. Butuh berkali-kali saya harus belajar merendahkan diri. Butuh untuk hati saya yang kasar, yang suka marah. Kemudian Tuhan lembutkan. Tuhan buat belajar untuk rendah hati. Saudara, tentu hati istri saya berkata mungkin, gak mungkin ini bisa banyak. Gak mungkin bisa
Mungkin gereja ini hanya sementara. Kami memulai dari tahun 2010 hari itu. Tapi sebelumnya saya udah jadi penginjil 10 tahun. Jadi, tapi pelan-pelan. Dari belakang, kemudian dia maju agak di tengah. Kemudian di tengah dia pindah lagi ke samping sana. Dari samping sana saudara pindah samping di sini. Akhirnya duduk di samping saya saudara. Hari ini justru dia melayani banyak kaum wanita, banyak orang-orang. Saudara, anak saya juga seperti itu. Kalau datang gereja paling terlambat, pulang dari Melbourne, dia duduk di belakang. Satu kali pulang gereja, dia bilang, "Papa, boleh enggak kita ngobrol berdua?" "Ayo nak." Dan dia bilang gini, "Saya pulang dari Melbourne dan saya shock. Ternyata gereja sudah banyak orang." Dia bilang banyak jiwa itu, banyak jemaat, dia bilang banyak orang. Dan dia ngomong gini, "Tapi Papa," banyak orang ngomong panggil Papa adalah Papa rohaninya dan mereka dengan senang memanggil itu. Tapi Ivan ngomong begini ke saya, "Mau enggak saya jujur sama Papa?" "Iya boleh nak." Buat orang, Papa hebat. Buat orang, Papa adalah Papa yang baik. Orang tua rohani yang baik. Saya melihat sangat banyak orang. Bahkan saya dengar bukan hanya di kota Makassar, tapi ada banyak di kota-kota yang lain. Tapi dia bilang, buat saya, Papa bukan Papa yang hebat. Dan dia bilang, saya tidak bisa mengikuti teladanmu sedikit pun. Saudara, itu dan saya tidak melihat teladan itu. Itu seperti orang tinju, seperti ada Mike Tyson di depan saya, meninju buk-buk. Tiba-tiba saya pening saudara, hampir saya jatuh dari kursi. Ini anak satu-satunya, anak yang paling pastilah kami berdua paling sayang gitu. Tapi dia merasa, inilah kesalahan kita banyak orang tua. Dia merasa bahwa saya bukan seorang figur ayah, bapak yang baik buat dia. Saya nangis saudara. Saya butuh waktu 5-10 menit untuk menenangkan hati saya bergolak. Dan saya nggak tahu kata-kata apa yang saya harus keluarkan. Karena saya berkata, Tuhan saya gagal. Saya gagal lagi Tuhan. Please, saya mau menangkan anakku. Terima kasih Pak. Hari itu Roh Kudus bicara kepada dia, peluk dia. Saya mau peluk, dia bilang no. Dan saya tahu hatinya dari waktu masih dia kecil sampai umur 10 tahun, saya jarang di rumah saudara, saya bisnis dan saya sangat sibuk. Dan ternyata luka itu terus dia bawa. Dia tidak merasakan sebuah kasih sayang dari papa. Saya terlalu sibuk, malam dia pulang, dia sudah tidur, saya pulang, dia sudah tidur. Pagi dia pergi sekolah, saya tidak ketemu sama dia. Kadang-kadang saya sudah keluar, kadang-kadang ini saya tidak pernah antar ke sekolah. Saudara, hati itu hati saya hancur. Saya merasa bahwa saya orang yang paling gagal, paling hina hari itu, paling berdosa. Kenapa anak satu-satunya yang Tuhan titipkan tidak mau saya peluk? Saya berkata, Tuhan buat apa saya pelayanan kalau anakku saya nggak bisa menangkan? Dan dia bilang, Pak ini keterus teranganku. Dan dia juga nangis.
Dia bilang, saya benci papa. Saya gak suka. Kalau saya hadir di gereja, suara yang paling saya tidak mau dengar adalah suara papa. Setiap kali apa yang papa ngomong, di telinga saya ada suara yang bilang, dia bohong. Saudara, sampai tempat duduk saya itu bergetar karena nangis. Saya cuma bilang, maafkan papa. Saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya meminta diambilkan baskom. Saya berkata, Tuhan Yesus mengurapi, membasuh kaki murid. Dan 1 bulan kemudian kira-kira atau hampir 2 bulan kemudian dari seorang murid yang gagal menjadi rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Hari ini papa basuh kakimu untuk meminta maaf. Tapi saya berdoa juga supaya kamu dipakai Tuhan lebih dari papa. Saudara, hari itu saya basuh kakinya. Sekalipun dia gak mau. Tapi saya percaya Roh Kudus mulai menjamah dia. Mulai menjamah hatinya. Mamanya selalu berkata, coba lihat papamu dengan kacamata yang lain. Dan mulai hari itu hubungan kami pulih. Hari demi hari, hari demi hari. Saya belajar memberi waktu. Saya belajar untuk mempercayai. Saya belajar untuk memberikan semua perhatian yang terbaik dari dia. Saya belajar untuk mengalah. Saya belajar untuk mendengar, saudara. Satu kali kaum muda, Ivan ini udah lahir baru, gereja ditinggalkan ketua kaum muda. Dan waktu saya berdoa Tuhan bilang kasih Ivan jadi ketua. Hari itu Ivan lagi semangat-semangatnya dan anak muda ketuanya itu teman baiknya. Tapi entah mengapa dia tinggalkan pelayanan dan udah ada ketua pemuda. Dan saya ngomong sama Ivan, Bapak dapat bahwa kamu yang jadi ketua. Dengan terpaksa dia lakukan. Dia bilang saya minta satu syarat, boleh enggak saya yang memimpin selama setahun ini papa jangan ikut ibadah kaum muda. Saya berkata, tuh bagaimana anak yang baru belajar kemudian saya lepaskan begitu saja. Bukan karakter saya saudara. Tapi Roh Kudus berkata, beri kepercayaan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya beri kepercayaan. Ibadah dari 20 orang menjadi ratusan orang. Penarinya saja 100 orang lebih. Biasa mereka ibadah 300 orang, 400 orang, pemuda. Kalau KKR 1000 orang, 800 orang minimal. Karena buat tempat kami begitu. Kalau tempatnya lebih besar pasti lebih banyak lagi. Dari seorang yang pemalu. Dibutuhkan untuk saudara, yaitu dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari concern, kadang-kadang kita itu hanya minta dipimpin oleh Roh Tuhan lewat karunia. Karunia-karunia Roh Kudus. Tapi ada dampak yang kedua dari kehadiran Roh Kudus, yaitu buah yang orang nikmati. Kalau suami saudara belum bisa menikmati buah, berarti dampaknya belum sampai di dalam. Istri saudara, anak saudara belum sampai di dalam. Jangan abaikan, itu berarti buahnya belum dinikmati. Pimpinan Roh Kudus itu, kepekaan itu harus nyata sampai kepada buah yang orang bisa nikmati. Di pekerjaan saudara, di marketplace, saudara, itu orang harus bisa menikmati buahnya.
Saya belajar kepada Ivan dan Ibu, kalau mereka datang, kami punya restoran, dan ketika dia datang ke restoran, ini yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Saya sering kali ngomel saudara. Tapi mereka melakukan yang benar. Apa? Bersihkan selokan, cuci piring, masak. Di tengah-tengah banyak orang. Rame-ramenya. Ivan satu kali bilang, "Pak, kalau Papa mau jadi berkat buat orang, jangan hanya ngajar, jangan hanya mimpin. Papa kerjakan yang paling berat." Paling berat apa? Cuci piring. Paling berat apa? Bersihkan got. Saudara, saya nggak pernah lakukan itu, saudara. Yang biasa saya pemimpin, ya oke kita meeting, kita mengencourage orang-orang. Seperti itu. Tapi karena saya mau berubah, saya mau berdampak buat anakku. Kalau saya pergi saudara, kalau orang lain lagi ramai, saya nyuci piring. Sama-sama saya buka. Saya angkat kotoran. Kenapa? Minimal satu orang saya pengen berdampak, yaitu anakku. Supaya dia tahu bahwa papanya juga mau jadi berkat. Amin. Amin. Kalau Anda ingin menangkan keluargamu, selonjor saudara. Rendahkan diri saudara. Rendahkan diri. Hal yang kedua dengan cepat, yaitu Matius 25 ayat yang ke-14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Hal yang kedua, yaitu mengembangkan talenta, potensi yang Tuhan berikan. Kalau saudara sudah diberi anggur yang baru, untuk supaya anggur yang baru ini bisa terjaga, bisa berkembang, saudara harus bisa mengembangkan talenta masing-masing, kapasitas rohani saudara. Talenta saudara itu harus bisa berkembang. Saudara harus, karena Tuhan sudah memberi kita menurut kesanggupannya. Ternyata awalnya kesanggupannya 2, awalnya kesanggupannya 1, awalnya kesanggupannya 5, awalnya saudara. Tapi yang Tuhan mau, kesanggupan ini ternyata berkembang ketika saudara mengerjakan dari 5 tambah menjadi 5, jadi 10. 2 ditambah lagi 2 menjadi 4 saudara. Yang 1 disimpan, tidak buat apa-apa. Tuhan gak suka. Jadi hal yang kedua yang perlu, bagaimana saudara mengembangkan. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Saya berkata baru-baru kami hampir jatuh pada kesalahan saudara. Ketika saya berulang tahun 50 tahun. Dan istri saya lebih tua 1 tahun dari saya. Dan kami berdua ngomong gini, istri saya ngobrol ke saya. "Pak, kita ini kerja udah dari umur masih muda kerja keras. Kami kerja itu rata-rata sehari 15 jam. Dari muda saudara. Sampai sekarang 15 jam. Nah, jadi ketika kami kerja bersama-sama, sekarang udah usia 50, kita kerja, kita pelayanan. Ada di hati ini bilang begini, yuk kita mulai rest. Kita mulai berhenti, kita mulai nikmati apa yang ada.
berkat yang ada, ya sudah nanti Ivan Meret tahun depan kita udah pengen punya cucu, ya udah kita dengan cucu, udah kita biasa-biasa saja. Kita nikmati, gak usah terlalu ini lagi. Ada di hati seperti itu. Kita ngobrol berdua, saudara. Dan tiba-tiba ketika saya doa malam hari, Roh Kudus berkata, itu jebakan. Harusnya saya berpikir apa? Waktuku sudah semakin dekat. Umur 50 tahun yang sudah saya lewati. Dibanding dengan waktu yang akan ke depan. Hidup kita yang sementara ini. Harusnya kita berlari lebih kencang. Bergerak lebih cepat. Untuk lawatan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Bapa, kemuliaan nama Yesus. Dan harusnya kita lebih lagi sungguh-sungguh. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Hari itu saya bertobat, saudara. Dan saya berkata, kita kelilingi. Buat KKR lagi. Pulang dari sini, saya ke Luwu, Sulawesi Tengah sekitarnya. Saudara, ada 8 hari. Setiap hari buat seminar KKR di tempat-tempat itu. Di beberapa kabupaten dan termasuk Kota Luwu, Sulawesi Tengah. Saudara, dan saya berkata setiap bulan, minimal seminggu, minimal sekali, kita lawat kota-kota. Bikin seminar, hamba-hamba Tuhan, KKR, dan sebagainya. Jadi berkat, lebih lagi banyak menuai. Kerja lagi, jangkau jiwa lebih lagi. Kalau kami ada di sini, kami kerjakan. Di Makassar saya berkata, kami kerjakan. Pergi menjangkau jiwa, meeting sama semua teman-teman, bergerak bersama-sama. Evaluasi pekerjaan-pekerjaan setiap waktu, setiap hari. Bergerak lebih lagi. Kenapa? Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Waktunya sudah sangat singkat. Amin. Mungkin saya sekian firman Tuhan. Saya pengen untuk kita tundukkan kepala. Mari para pemain musik boleh maju ke depan. Anggur yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita. Benar-benar baru. Kiranataka ya syaka. Konereneteke. Shikira poke nataka. Izinkan tahta Tuhan dinikmati oleh seluruh kota Bali. Waktu kapan? Waktu The Throne Ministry hadir di rumah-rumah. Setiap kecamatan, setiap kelurahan harus ada tahta Tuhan di sana. Karena ada penyembah-penyembah. Sehingga orang tersungkur pada Tuhan. Ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Setiap kantor-kantor ada the throne di sana. Ada tahta Tuhan. Nama Yesus dimuliakan. Engkau akan melantik pemimpin-pemimpin. Engkau akan memuridkan orang-orang untuk menjadi penjala di setiap kantor-kantor. Di setiap perusahaan-perusahaan. Di setiap travel-travel. Sehingga pemimpin-pemimpin travel menjadi agen-agen kerajaan sorga. Menjadi pemenang-pemenang jiwa. Itu adalah penyembahan the throne. Setiap bus-bus engkau hadir di sana. Setiap tempat-tempat wisata the throne hadir di sana. Tahta Tuhan hadir di sana. Di setiap hotel-hotel the throne hadir di sana. Sebab ada anak Tuhan yang berdiri. Amin. Mulai ambil bagian
Setiap orang adopsi minimal satu desa. Satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan, sehingga setiap kecamatan ada The Throne di sana. Mulai buat pemetaan rohani, mulai menduduki dan berdiri, mulai hadirkan hadirat Tuhan di situ, mulai bicara Injil kebenaran Tuhan. Tempat ini terlalu kecil, bahkan Tuhan akan beri tempat yang jauh lebih besar. Jangan berhenti untuk bergerak. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa Tuhan bisa kirimkan kepadamu. Gereja. Kapasitasmu adalah kapasitas yang Tuhan perbesar. Tuhan beri kesanggupan. Bahkan Tuhan bicara sejak awal gereja ini. Jangan pernah cukup, tapi terus kembangkan. Terus kembangkan. Terus kembangkan. Tanah Bali adalah milik Tuhan. Milik Bapa di surga. Tatanya harus ada di Bali. Dia yang harus memerintah atas Bali. Penyembahan adalah penyembahan dari Bapa di surga. Sebab Bali adalah miliknya. Dia yang ditinggikan di lebih dari skalanya. Dia yang memberkati. Tidak ada bencana, tidak ada krisis atas Bali. Mulai bulan ini sampai seterusnya, Bali dipulihkan oleh Tuhan. Bapakku, ubah keadaan Bali, ubah pemerintahan Bali. Setiap kebijakan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, harus tunduk pada pemerintahan surga. Memberi keleluasaan kepada orang menyembah Tuhan. Wisatawan akan datang, usaha-usaha baru akan bangkit, hotel-hotel baru, hotel-hotel akan penuh dengan orang-orang akan berbodoh-bodoh lebih dari sebelumnya. Kira pakaya Santa Karana Toko Konderen DTK Notoko. Saya persilakan buat hambanya Bapak Gembala melanjutkan.